Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Nurrahmayani dari kelas KPI 4C. Di video ini saya akan memberikan sedikit opini saya berdasarkan referensi yang telah saya baca juga sebagai jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan mengenai administrasi dakwah dan sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah administrasi dakwah. Pertanyaannya itu ada dua. Langsung saja kepada pertanyaan yang pertama, yaitu peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Tentunya dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah, administrasi dakwah ini mempunyai peranan yang sangat penting gitu. Karena administrasi dakwah juga melibatkan beberapa hal yang akan membuat pelaksanaan dakwah itu akan menjadi lebih terstruktur dan terorganisir, sehingga dalam pelaksanaannya itu akan lebih mudah. Seperti di dalamnya tuh kan terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Itu merupakan bagian dari administrasi dakwah juga. Kemudian ada beberapa cara nih di mana administrasi dakwah ini dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Yang pertama adalah perencanaan yang baik. Administrasi dakwah harus melakukan perencanaan yang matang untuk mengidentifikasi tujuan dan strategi dakwah yang jelas. Karena dengan adanya perencanaan yang baik, sumber daya seperti waktu, kemudian tenaga dan anggaran juga dapat dioptimalkan semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua itu pengorganisasian yang efektif. Pengorganisasian ini termasuk penentuan tugas, pembagian tanggung jawab, dan koordinasi antara anggota tim dakwah. Dengan adanya struktur organisasi yang baik, tugas itu dapat diselesaikan dengan efisien tanpa tumpang tindih karena masing-masing orang itu telah mempunyai job desk-nya tersendiri. Yang ketiga, penerapan teknologi informasi. Karena seiring dengan perkembangan zaman ya, teknologi informasi itu sangat dibutuhkan. Tujuannya untuk mengelola data, kemudian informasi terkait kegiatan dakwah. Dengan menggunakan teknologi informasi dapat mempercepat proses pengumpulan data, analisis, dan pelaporannya juga, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Terus yang keempat itu pengawasan yang ketat. Administrasi dakwah harus melibatkan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaannya, karena dengan pengawasan yang baik dapat terdeteksi nih dan diatasi secara cepat jika terjadi penyimpangan atau kendala dalam pelaksanaan dakwah, dan hal ini itu dapat membantu memastikan bahwa sasaran dakwah ini dapat tercapai dengan efisien. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah evaluasi dan perbaikan. Administrasi dakwah harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan dakwah yang dilaksanakan, dan evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan dalam pengelolaan dakwah sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan ke depannya. Nah, dengan mengoptimalkan kelima cara tadi, peran administrasi dakwah ini akan menjadi lebih efisien gitu dalam pengelolaan dakwahnya, dan hal ini tuh dapat membantu mencapai tujuan dakwah dengan lebih efektif dan efisien. Kemudian pertanyaan kedua yaitu format administrasi dakwah yang sesuai dalam menghadapi perkembangan zaman dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi yang ada. Di sini ada beberapa komponen ya yang dapat dimasukkan ke dalam format administrasi dakwah. Yang pertama tuh penggunaan teknologi informasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti yang marak sekarang nih, website, aplikasi mobile, dan media sosial untuk menyebarkan informasi dakwah kepada masyarakat secara lebih luas, akan melibatkan pembuatan dan pemeliharaan situs web yang informatif, terus juga penggunaan platform media sosial untuk berbagi konten dakwah, dan penggunaan aplikasi mobile untuk memfasilitasi akses mudah bagi penggunanya. Terus juga sistem manajemen informasi ini, menerapkan sistem manajemen informasi yang baik untuk mengelola data dan informasi terkait dakwah.
Hal ini tuh melibatkan penggunaan database yang terorganisir untuk menyimpan informasi tentang kegiatan dakwah atau data peserta, materi dakwah, dan lainnya. Dengan adanya sistem manajemen informasi yang efisien ini, pengelolaan dakwah dapat menjadi lebih terstruktur gitu. Terus yang ketiga adalah penggunaan alat komunikasi modern. Karena dengan menggunakan alat komunikasi modern seperti email, pesan instan atau sekarang WhatsApp ya, video konferensi seperti Zoom dan Google Meet untuk berkomunikasi antar anggota tim gitu. Komunikasi yang efisien dan cepat dapat membantu dalam koordinasi kegiatannya, pertukaran informasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian yang keempat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan menyediakan pelatihan dan pengembangan bagi pengurus atau relawan dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman ini. Ini tuh melibatkan pelatihan keterampilan komunikasi, penguasaan teknologi informasi, terus manajemen waktu, kepemimpinan, dan keterampilan lainlah yang sesuai dengan tuntutan zaman sekarang ini. Terus yang terakhir adalah evaluasi dan peningkatan. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap format administrasi dakwah yang telah digunakan dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Menggunakan umpan balik dari anggota tim, peserta dakwah, dan masyarakat untuk memperbaiki sistem dan proses administrasi dakwah agar tetap relevan dan efisien. Nah, dengan menggunakan cara tersebut, administrasi dakwah dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam menyebarkan pesan dakwah dan memenuhi tuntutan zaman yang terus berkembang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.